Salam sedang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam renungan kita. Tetap semangat, tetap bersuka cita. Mari kita bersama-sama merenungkan dan bertumbuh dalam Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayat 34. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Demikianlah firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab Ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus mengerdiknya. Katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaan kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka
mengenal Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kuasa Yesus. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, orang-orang takjub ketika mendengar pengajaran Yesus. Mengapa demikian? Karena Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat, berbeda sekali. Ketika para ahli Taurat mengajar hanya dengan menggunakan kata-kata, Yesus tampil mengajar dengan kata-kata bermakna dan tindakan yang menyelamatkan, yaitu kuasa penyembuhan. Yesus mengajar dengan kata-kata yang penuh dengan kuasa yang dapat menyembuhkan banyak orang. Mengajar menjadikan orang berpendidikan, mencerdaskan orang yang dalam hidup agar tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Inilah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berbeda sekali dengan ahli-ahli Taurat. Sebagai pembawa kabar sukacita dan gembira yang datang dari Allah, apa yang Yesus ajarkan merupakan hal-hal yang baik, mampu merubah pola pikir kita dan pola hidup banyak orang, dan membawa damai sejahtera untuk banyak orang. Orang-orang takjub akan tindakan Yesus yang mengusir roh jahat dari tubuh seorang penduduk Kapernaum yang kerasukan. Roh jahat tahu, jemaat Tuhan, bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah. Roh jahat tahu. Bagaimana dengan kita? Kita tahu. Roh jahat saja tahu, jemaat Tuhan. Roh jahat yang merasuki orang tersebut tidak menghendaki kehadiran Yesus, namun roh itu tidak memiliki daya untuk menolak maupun melawan perintah Yesus yang menyuruhnya keluar dari tubuh yang dirasukinya. Roh jahat tidak mampu mengganggu dan menghalangi Yesus karena dia tahu Yesus sangat berkuasa. Orang-orang kagum karena melihat kuasa ilahi dari Yesus bekerja dalam pelayanan Yesus. Baik ketika mengajar, mereka pun mau ketika mengusir roh jahat. Inilah yang dilakukan Yesus terus. Kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sangat luar biasa. Yesus mengusir roh jahat hanya dengan kata-kata, keluar. Dia pasti keluar. Bukan dengan kekuatan lain seperti yang dilakukan kebanyakan tabib atau dukun pada zaman itu. Inilah daripada kuasa Yesus. Ya, jemaat Tuhan. Dia mau menunjukkan bahwa kuasa yang dimilikinya itu berbeda dengan kuasa yang dimiliki oleh ahli Taurat, orang Farisi yang mengajar banyak orang. Dia sangat berkuasa, memiliki kuasa yang luar biasa. Perkataannya yang membawa berkat, yang mengubahkan hati orang yang tidak memiliki harapan menjadi memiliki harapan untuk sembuh. Dia sudah putus harapan untuk sembuh, tapi Tuhan angkat dia memiliki harapan untuk sembuh. Inilah kuasa itu, mengubahkan kita yang banyak masalah, yang memberikan jalan keluar, kita mendapat sukacita. Inilah kuasa daripada Tuhan Yesus. Masih kita ragukan lagi? Masih kita ragukan lagi kuasa Tuhan? Saya yakin dan percaya kuasa Tuhan luar biasa. Ibu mertua Simon pun disembuhkan oleh Tuhan, dan orang-orang yang lain pun disembuhkan oleh Tuhan. Apalagi kita yang percaya kepadanya. Andalkan dia, minta kuasa kesembuhan daripada Tuhan, karena dialah yang berkuasa atas hidup kita. Kuasa Yesus Kristus yang dahsyat, yang mengubahkan kehidupan kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan nyata untuk kami, yang mengubahkan hati dan pikiran kami agar tertuju kepada Tuhan dan melakukan seluruh seturut dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.